Shalom, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh kembali di dalam mesbah doa pagi mencari wajah Tuhan Yesus. Mari saudara, kita mau lebih lagi sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan dalam hidup kita ini. Karena kita tahu dan pasti bahwa kitalah umat keselamatan, kitalah umat tebusannya. Dan kita percaya ada kemenangan di balik kita mencari wajah Tuhan dalam mesbah doa pagi. Untuk itu mari saudara, kita terus lebih dalam lagi memberi yang terbaik di dalam pujian penyembahan dalam mesbah doa pagi. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh ada hari ini semua karena anugerah-Mu. Kami mau datang Tuhan di dalam mesbah doa pagi di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau serahkan hidup kami, apapun yang akan kami lakukan, aktivitas kami mau serahkan kepadamu. Dan kami mau beralih hanya lebih dekat lagi Tuhan, yaitu Bapa memuji menyembah Engkau Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Kami dah izinkan kuasa iblis mengganggu mesbah doa pagi kami hari ini. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar Engkau yang bertahta di dalam mesbah doa pagi, dalam pribadi kami juga ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Yesus kemuliaan, pulihkanlah hatiku Tuhan. Amin. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Amin Tuhan Yesus. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku, di dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkanlah hatiku Tuhan di dalam hidup kami hari ini. Yesus kemuliaan-Mu ya Tuhan, pulihkan hatiku. Amin, haleluya. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Oh, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, nyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala puji syukur, segala pujian syukur bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kami menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kami menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Ku sembah Kau Tuhan lebih dari segalanya. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau baik. Kau juru selamat hidupku, Kaulah kekuatanku. Terimalah
segala kemuliaan dan hormat hanya bagimu. Kau layak disembah, ditinggikan, anak domba Allah, Yesus Kristus Tuhan Raja atas segala raja. Haleluya Tuhan, ya Ramashan, ya Ramashikara ya Tuhan, ya Ralarama Shikirama ya Tuhan. Engkau Allah yang baik, Kau Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan yang kami percaya Tuhan. Dalam hidup kami Tuhan, setiap hari biarlah kami mau bertambah Tuhan, lebih dalam lagi mengasihi-Mu. Kami mau semua hidup kami serahkan kepadamu Tuhan. Ke pergumulan kami, kehidupan kami hari ini yang kami jalani juga dalam dunia ini Tuhan, kami hanya serahkan padamu. Kami percaya Tuhan Yesus menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan Engkau pasti akan menyelamatkan kami. Engkau menyelamatkan kami dari segala kesia-siaan hari ini. Engkau menyelamatkan kami dan menyembuhkan kami saat kami dalam keadaan lemah tak berdaya, baik roh, jiwa dan tubuh kami Tuhan. Biarlah roh-Mu Tuhan yang ada dalam diri kami memulihkan dan menyembuhkan, melepaskan dari segala kelemahan kami dan dosa kami. Terima kasih Tuhan, biarlah pagi hari ini kami memuji menyembah Engkau sebelum kami dengarkan firman-Mu yang baik dan yang manis buat kami. Terima kasih Bapa. Haleluya Bapa, Engkau baik. Oh Yesus, haleluya Bapa. Tiada nama lain selain nama Tuhan Yesus dalam dunia ini yang kami tinggikan, kami agungkan. Amin Tuhan. Tiada nama lain di dalam dunia ini yang sanggup untuk menyelamatkan. Amin, kami percaya padamu Yesus. Tiada nama lain di dalam dunia ini yang sanggup untuk menyembuhkan, hanya nama Yesus Tuhan, hanya nama Yesus yang menyelamatkan. Amin, kami percaya padamu. Ya nama Yesus yang menyembuhkan. Amin Tuhan, hanya nama Yesus yang berkuasa bagi setiap orang percaya. Tiada nama lain di dalam dunia ini hanya selain nama Yesus yang kami percaya. Tiada nama lain di dalam dunia ini yang sanggup melepaskan, untuk melepaskan. Amin Tuhan Yesus. Tiada nama lain di dalam dunia ini yang sanggup memulihkan, yang sanggup untuk memulihkan, hanya nama Yesus. Hanya Yesus yang memulihkan. Amin. Hanya nama Yesus yang melepaskan. Amin. Hanya nama Yesus yang berkuasa. Amin Tuhan. Bagi setiap orang percaya, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus yang menyelamatkan. Amin. Hanya nama Yesus yang menyembuhkan, hanya nama Yesus yang berkuasa bagi tiap orang percaya. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus yang melepaskan. Amin. Hanya nama Yesus yang memulihkan, hanya nama Yesus yang berkuasa bagi setiap orang percaya. Kami percaya padamu Tuhan. Bagi tiap orang percaya, kami percaya padamu. Bagi setiap orang percaya,
percaya. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Siapkan hati kami dengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ya, shalom saudara. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu tema hidup dalam kebenaran. Di dalam 3 Yohanes 1 ayat yang keempat mengatakan demikian. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ya, saudara, Rasul Yohanes mengatakan kepada anak-anak rohaninya bahwa apa yang menjadi sukacita yang terbesar di dalam kehidupannya yaitu apabila ia boleh mendengar bahwa anak-anak rohaninya hidup di dalam kebenaran. Ya, saudara, ini surat dalam 3 Yohanes ini ditujukan khususnya kepada Gaius, di mana ia mendengar bahwa Gaius itu adalah seorang anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran, dan saudara, Yohanes sangat bersukacita. Ya, demikian juga Tuhan bersukacita apabila setiap kita anak-anaknya hidup di dalam kebenaran. Ya, nah saudara, hidup dalam kebenaran adalah hidup tanpa kepalsuan. Ya, tanpa kepalsuan dan hidup tanpa manipulasi, atau dengan kata lain hidup dalam kejujuran antara perkataan dengan perbuatan. Saudara, itu harmonis, ya, tidak berbeda, itu sama, ya, antara perkataan dengan perbuatan. Ya, nah saudara, bagaimana kita dapat hidup di dalam kebenaran? Firman Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya, yang pertama adalah hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 mengatakan demikian. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, saudara, Yesus Kristus itu adalah kebenaran. Ya, firman Tuhan katakan, Yesus katakan, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, di dalam Dia tidak ada dosa. Ya, saudara, Dia menunjukkan hidup yang benar dan Dia tidak berkompromi dengan dosa. Ya, walaupun banyak orang membenci Yesus. Ya, oleh karena saudara, Tuhan menunjukkan, apalagi Tuhan mengecam orang-orang Farisi yang hidup di dalam kepalsuan atau kemunafikan. Ya, nah saudara, kalau kita tahu di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-29 mengatakan, jikalau kita tahu bahwa Yesus adalah benar, kita juga tahu bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Ya, setiap orang yang berbuat kebenaran itu lahir daripadanya. Ya, artinya bahwa saudara, seseorang tidak akan mampu melakukan kebenaran kalau dia tidak berada di dalam Kristus. Ya, saudara, mungkin dia bisa lakukan kebenaran, tetapi kebenaran manusia, ya, yang berbeda dengan kebenaran Allah. Ya, saudara, ini yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ya, saudara, firman Tuhan itulah kebenaran. Ya, Tuhan Yesus berdoa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, dan firman-Mu adalah kebenaran. Mereka yang hidup dalam kebenaran tentu hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tentu hidupnya dia menuruti firman Tuhan. Ya, nah saudara, biarlah kita boleh hidup menurut kehendak Tuhan,
yang adalah kebenaran itu sendiri, hidup menurut firman Tuhan yang adalah kebenaran itu sendiri, dan hidup menurut pimpinan Roh Tuhan yang adalah kebenaran itu sendiri, ya. Dan biarlah hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan, ya. Nah, Saudara, hal yang kedua itu terdapat di dalam 3 Yohanes tadi, ayat yang pertama, namun ayat selanjutnya, ayat yang kelima dan yang keenam, ya. Tadi dikatakan bahwa Saudara Rasul Yohanes bersukacita, dikatakan tidak ada sukacita yang lebih besar apabila ia melihat anak-anak rohaninya hidup dalam kebenaran, ya. Nah, Saudara, ayat yang berikutnya dikatakan, saudaraku yang kekasih, ayat yang kelima dan keenam, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah, ya. Hal yang kedua, saudara, hidup dalam kebenaran adalah hidup dalam iman dan kasih di dalam perbuatan, ya. Saudara, hidup dalam kebenaran bukan saja hidup dalam kejujuran tanpa kepalsuan, saudara, tetapi hidup dalam kebenaran itu juga berbicara tentang, saudara, perbuatan, ya, daripada iman dan kasih, ya. Jadi iman, firman Tuhan katakan, tanpa perbuatan itu adalah mati, ya. Demikian juga dengan kasih, ya. Oleh karena itu, saudara, Rasul Yohanes memuji, ya, anak Tuhan yang bernama Gayus, ya. Dikatakan bahwa Gayus adalah seorang yang hidup benar, yang dipuji oleh Rasul Yohanes karena tindakan imannya dan kasihnya kepada hamba-hamba Tuhan yang dalam perjalanan memberitakan Injil. Pada waktu itu ia memberikan tumpangan, ia memberikan makanan, bahkan ia mensupport keperluan dana dalam menopang pekerjaan Tuhan, saudara, ya. Jadi kita lihat bagaimana orang yang hidup dalam kebenaran, saudara, adalah orang-orang yang, saudara, imannya dinyatakan melalui perbuatan, ya. Kasihnya bukan hanya ucapan tetapi juga perbuatan, ya. Saudara, firman Tuhan katakan, ya, Rasul Yohanes katakan demikian, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi ia menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat dinyatakan dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran, ya. Saudara, inilah yang dilakukan oleh Gayus, saudara, ya, di mana Rasul Yohanes memuji karena ia hidup dalam kebenaran, dan saudara, hidupnya yang dalam kebenaran tersebut, saudara, dinyatakan dia boleh melihat iman dan kasihnya di dalam perbuatan dengan menolong hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil, memberikan tumpangan, saudara, memberikan makanan, mensupport dana dalam penginjilan, saudara. Ada perhatian, ya, ada kemurahan hati di sana, ya, sehingga saudara hidupnya boleh menjadi berkat, ya. Nah, saudara, apa yang dikatakan di ayat yang selanjutnya dalam 3 Yohanes 1 ayat yang ke-7, ya. Di ayat yang ke-8 kita melangkah, kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran, ya. Jadi saudara, perbuatan baik, ya, di mana saudara Rasul Yohanes mengatakan baik benar perbuatanmu, ya. Jadi perbuatan baik yang dilakukannya
saudara, di dalam membantu atau mensupport pekerjaan Tuhan, khususnya memberikan tumpangan, kemudian makanan dan dana untuk pekerjaan Tuhan, saudara. Dan Rasul Yohanes mengatakan bahwa kita wajib menerima orang yang demikian, ya. Kenapa? Karena hamba-hamba Tuhan yang melayani, di ayat yang sebelumnya dikatakan bahwa mereka melayani tanpa upah, ya. Karena mereka memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal akan Allah, ya. Nah, saudara, demikian juga dengan kehidupan kita. Biarlah kita boleh mencontoh kehidupan Gayus, seorang anak Tuhan yang iman dan kasihnya dinyatakan dalam perbuatan, ya. Ia hidup dalam kebenaran, sehingga saudara, imannya dapat dilihat, kasihnya dapat dilihat, ya, oleh karena saudara perbuatan baik yang ada dalam dirinya, sehingga dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya para hamba-hamba Tuhan yang melayani. Sehingga dikatakan Rasul Yohanes bahwa orang-orang yang demikian mereka mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, ya. Saudara, inilah firman Tuhan. Biarlah kita hidup dalam kebenaran di tengah-tengah keadaan dunia yang cemar. Kita tetap hidup dalam kekudusan. Kita tidak hidup dalam kepalsuan, tapi kita hidup dalam kebenaran, ya saudara. Kita hidup dalam kejujuran, kita tidak berkompromi dengan dosa, ya. Kita tetap hidup lurus di hadapan Tuhan, ya, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saudara. Walaupun kita taruhannya mungkin kita tidak disukai oleh orang-orang di sekitar kita, saudara, yang hidup di dalam dosa, namun tujuan kita bukan perkenanan manusia, tetapi tujuan kita adalah perkenanan hati Tuhan, ya saudara. Kemudian yang kedua adalah biarlah saudara hidup kita dalam kebenaran dinyatakan lewat perbuatan, ya, melalui iman dan kasih yang dinyatakan di dalam perbuatan, ya, supaya orang boleh melihat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus, yang boleh menghasilkan buah, yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, ya. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, Kau mengajarkan kami untuk hidup dalam kebenaran di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin cemar dan berdosa ini, ya Tuhan. Biarlah kami tetap hidup di dalam kebenaran, hidup tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kami tidak berkompromi dengan dosa, ya Tuhan. Kami boleh menyatakan kebenaran-Mu, ya Tuhan. Dan biarlah hidup kami boleh menjadi berkat, menjadi contoh teladan, mengikuti teladan Tuhan Yesus yang telah mati menyerahkan nyawanya bagi kehidupan kami. Mencontoh kehidupan-Mu Tuhan Yesus selama hidup kami di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan, ya Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Demikian juga mereka yang kekurangan, Tuhan buka tingkap langit untuk mencukupi kehidupan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya ada pemeliharaan-Mu bagi setiap kami yang hanya mengandalkan Tuhan, berharap kepada-Mu, ya Tuhan. Dan Tuhan memberkati apa yang kami lakukan sepanjang hari ini. Engkau memberkati dan menyertai. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi bangsa-bangsa di dunia, khususnya di Timur Tengah dan juga Rusia dan Ukraina, bangsa-bangsa yang sedang berperang. Kiranya Tuhan terjadi perdamaian, ya Tuhan, antara bangsa-bangsa. Mereka yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi, Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan, ya Tuhan. Demikian juga pertobatan bagi bangsa-bangsa menjelang kedatangan-Mu Tuhan Yesus yang sudah semakin mendekat. Biarlah kami boleh mempersiapkan diri untuk kami boleh hidup dalam kebenaran, sehingga pada saat Engkau Yesus datang pada kali yang kedua, kami kedapatan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini yang menjadi doa kami di hadapan-Mu. Kami mengalaskan di dalam satu nama
hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan Juru Selamat hidup kami. Dan kami bersyukur, kami mau terima berkat-Mu. Saudara, angkatlah hati menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kalau engkau diberkati malam Mesbah doa pagi ini, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.